Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lillahi wa linsani A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi kullatin tujibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yahtalu fi misyatihi id khasaballahu bihi wa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pernah ada seorang laki-laki yang berjalan dengan memakai pakaian yang menghilangkan dirinya. Mereka menyisir rapi-rapi rambutnya. Mereka menyisir rapi-rapi rambutnya. Yang lalu fi misyatihi. Kemudian dia berjalan dalam keadaan kesombongan. Idh khasaballahu bihi, tiba-tiba Allah membenamkan dia ke dalam tanah dan terus terbenam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Muhammad alaih iki tapi ceritane kemungkinan tapi Nabi boten tegas menyampaikan kemungkinannya adalah Qarun rahmatullah. Dijelaskan ini Qarun atau orang ini yang diterangkan seorang laki-laki ini, satu pakaiannya mewah, yang kedua make up-nya mewah, yang ketiga sombong. Ini Masya Allah, telu-telu ini biasanya menyatu. Wong senengane gaya hidup, maka biasanya sifat sombong itulah yang menyertai dengan gaya hidup itu. Wong pakaian mewah, yo ben didelok. Mosok nggih klambi gak didelok. Pengine ora kok bikin nutupi aurat nomor 1, ben didelok. Demikian juga dia pakai make up yang super, itu biasanya ya ben didelok. Seperti ini nama
macak nggih suamine ala kadarnya. Tapi kalau macak nggih wong liya, masyaallah. Nggih, arep buwung ngono bingung. Bingung ganti klambi, iki arep ning salon di. Nek bingung-bingung salon pas mawon. Iku bingung ning salon pas mawon. Lah niku ujung-ujunge napa sih sombong? Wah, cek naning diomongi kepethuk kancane. Nak bojo wedok ibu wayu men sampean tambah awet nom langsung ngoco mulai. Bapak-bapak ya ngono. Iki anu padha mawon iki. Ya Allah. Nek blonjo niku lho nek dicelup mbak ngono ki langsung atine mengkrok. Utawa nek bapak-bapak dicelup mas ngono ki mengkrok atine. Nek ganti huruf terakhir mbake ganti mbah ngono ki langsung. Begitu wis diganti mbah ngono langsung mulai wae wong kalah perang ae. Astagfirullah. Gini ku Bapak Ibu, niku lah sifatnya manusia. Padahal nak sombong ngoten niku bahaya. Karena pengalaman dulu ada orang sombong, ya Qarun laknatullah alaih. Akhirnya orang tadi dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, bahkan terus dibenamkan sampai hari kiamat. Hati-hati. Saya wong sing sombong niku mengki bukan semakin naik derajatnya, tapi semakin sombong nanti dia akan justru semakin rendah derajatnya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mulane hati-hati. Lha ngoten gak perlu macak Pak nggih mboten nggih macak, tapi sekedarnya. Nggih. Klambi nggih ngoten rasa mewah-mewah sekedarnya. Napa to sekedarnya? Ya sing penting padha karo kancane. Pun to ora nek gunane sombong niku lho mboten enten gunane belas. Bahkan kadang-kadang dia itu mencari kemuliaan di hadapan makhluk. Pun to mboten enten gunane belas. Awit iki pun ngomong ning kita percuma sombong, percuma membanggakan diri. Wong mengatakan wah lho sing muni wah gitu. Nak awake dhewe susah lho, gak bakalan nulungi lho, ora bakalan. Tambah di syukurne model. Lah ngono lho, ora enek blas untunge. Di hadapan makhluk itu juga enggak ada untungnya, apalagi di hadapan Allah. Pun pena urip iki kowe apa adanya, tapi bukan ada apanya nih, apa adanya. Nah ada apanya itu sing pertama tadi, ada apa-apanya. Kita baca ada apa-apanya, kita memake up diri kita ada apa-apanya, tidak. Tapi jangan ada apanya, tapi apa adanya saja. Dan ternyata Bapak Ibu ini sangat bagus sekali sebetulnya juga untuk kesehatan, terutama make up. Wong niku nak mboten kulino make upan sing neko-neko, itu kulit tubuh itu akan awet, Pak. Akan awet. Tapi nak wong kulino make upan niku seolah-olah kulit tubuh itu diperkosa, Pak. Jenenge diperkosa. Jarene kulite wis kendho dikencengno karepe ngono. Ora kok tambah kenceng, Pak. Suwe-suwe tambah kendhone tambah nemen. Karepe kulite ireng piye ben pote, ngoten nggih. Akhirnya ini pigmen kulit, Pak. Pigmen kulit itu kalau dipaksa nanti lama-lama
rusak. Lho niku lho, ya Allah. Wis to nak kulite ireng ya wis gak apa-apa. Irenge sepuro kae sing ngenteni. Pokoke kula niki ireng ora apa-apa. Iya Pak wis payu. Iya. Tadi kan bangga. Nggih. Bangga berlebihan. Gini ya kalau baca make up sekedarnya aja nanti membahayakan. Berapa banyak orang yang rusak, kulit wajahnya rusak, kulit tubuhnya rusak gara-gara pengen penampilan yang berbeda. Bahkan masih terkini gawe oplas, operasi plastik kresek. Irunge kurang mancung. Sambung. Disontek nggih. Sontek napa silikon ini. Astagfirullah. Pondok. Ini bukan semakin baik terhadap kesehatan pun kalau memasukkan benda asing ke dalam tubuh itu merusak kesehatan. Lane hati-hati. Mboten usah terpengaruh karo nika bintang 7. Mboten usah terpengaruh. Jadi kok nggih ngoten. Makane penampilan itu hati-hati yang seadanya saja, apa adanya itulah yang terbaik. Dan itulah sebetulnya yang harus kita syukuri. Makanya enten niku jenenge nek cara sakniki Pak. Cara sakniki niku yang paling penting itu sebetulnya pada diri seseorang itu bukan outer beauty ya. Yang paling penting itu inner beauty. Kecantikan yang terpancar dari dalam jiwa itu jauh lebih penting dari kecantikan fisik. Kalau inner beauty Pak, itu langgeng sifat. Selama sifat-sifat baik itu ada pada diri seseorang, maka selama itu juga kecantikan dari dalam akan terus terpancar pada diri seseorang. Tapi kalau kecantikan dari luar Pak, waduh Pak, paling tahan ayu niku pirang jam. Lagi ketemu salon niku nggih ayu. Nggih. Mari ngono keringetan. AC-ne mati. Wah, wis rontok kabeh. Ben ayu kadang-kadang niku direwangi gak salat magrib dene. Sholat isya. Soalnya nopo buan mau awite jam 6. Wah. Lah ngeten iki. Demi penampilan akhirnya menggadaikan akhirat. Aja sampai ngeten iki pun biasa mawon. Sing enten disyukuri. Sing paling penting niku adalah inner beauty. Inner beauty niku nopo? Akhlak. Nanti di belakang. Akhlak itulah inner beauty yang akan memancarkan nurnya keluar daripada tubuh. Bahkan kecantikan dari dalam itu akan mempengaruhi kecantikan yang ada di luar tubuh. Tapi sebaliknya Pak, kecantikan yang di luar tubuh, outer beauty itu tidak akan mempengaruhi kecantikan di dalam tubuh. Bahkan Pak, mempengaruhi, tapi bukan mempengaruhi positif, justru mempengaruhi negatif. Soalnya nopo nak saya ketok api, engko terus semakin sombong. Maka nanti inner beauty-nya semakin terpuruk. Nah itu semakin dibenamkan oleh Allah. Ya. Niki nek di hadis niki diterapke pada diri kita saat ini seperti itu.
Jadi semakin dia itu mempercantik outer beauty, itu inner beauty-nya semakin dibenamkan oleh Allah sedalam-dalamnya, semakin ya Allah, hati-hati nggih, hati-hati. Ini tidak hanya outer beauty itu berupa fisik, Pak, penampilan fisik. Sekarang saat ini wong kadang-kadang Pak, nak duit wis duwe, pengene biasane pangkat kedua. Ya Allah, nembe ini lelapuran wong yang kaget. Dan wong duit wis akeh wis sugih, pengene ngeraih pangkat. Akhirnya ono melonnya nyale. Bodone dipertaruhkan. Akhirnya nyale ora di hati. Akhirnya ya Allah, mari hati-hati dilongkas lho niki. Usum meneh dilongkas. Siklus 5 tahunan. Akhirnya wis duwite entek, lenger-lenger stroke akhirnya. Lah ngeten iki lho. Hati-hati Pak, Ibu. Nak wis kita diberi sesuatu oleh Allah, yang ada itu disyukuri. Ora usah neko-neko. Macam-macam nggih sing enten disyukuri. Enten meleh ngoten ya Allah. Kula niki bingung ya. Dan wong niku ngomong teng kula, Ustaz, tolong saya dibantu. Saya pengen meniti karir yang lebih bagus lagi. Padahal karirnya sekarang itu sudah bagus. Saya nasihati, jangan Pak, nggak usah. Yang ada ini aja disyukuri. Kurang apa sampean. Bahkan saya sampaikan, kita ini loh belum tahu yang di sana itu kelihatannya hijau bareng diparani. Nah, kayak gunung nak kok dodol ketok apik to. Sampai Mororono, masya Allah tiba-tiba jurang, tiba-tiba ono. Nak kok dodol itu wayu. Pokoknya tertarik lah. Kemudian jenengan Moroto Jepang Pak, Gunung Fuji. Wayu ning ono dodolan. Apa meneh pas musim semi, pas sakurane muncul kabeh. Sangat bagus di pucuke kono salju. Iku apik. Sampai nak moro ning kono tibake ning gone Gunung Fuji niku ada tempat gunung di dunia niku ngoten niku. Kita tidak tahu. Kamu mengira bahwa di sana itu lebih bagus, belum tentu. Allah Maha tahu. Ini pun mulai akhirnya gereja mawon. Ndak, Ustaz, saya yakin di sana lebih baik. Ini. Tolong saya bantu doa. Akhirnya dia pun nanti rezeki ya terpaksa dihitungani. Terpaksa bantu, ya tak bantu doa saya iso sing paring ijabah Gusti Allah. Walhasil tembus Pak, dia diterima di situ. Ya, sehari 2 hari senang sekali. Alhamdulillah, saya melo senang kali berhasil. Akhirnya ngoten, derana belum sampai. Jadi segenap setahun Pak, setruk.
ada tempat pekerjaannya itu yang karirnya lebih bagus tadi lebih jauh dari rumah. Yang sebelumnya itu pekerjaannya walaupun posisinya nggak seberapa tapi dekat dengan rumah. Ngoten niku lho Bapak, mulane pun lah kita ini jangan tertipu dengan bayang-bayang. Kelihatannya di sana indah, bagus, begini, begitu. Makanya hati-hati. Enten wong pengen kelihatan indah, pengen rapi loro. Kita yo indah, pengen rapi loro. Akhirnya tenanan kasil rapi loro. Begitu rapi loro, sing sitoke ojo. Lah iki lak yo padha wae gitu. Mulane hati-hati ngeten iki. Itu kelihatannya baik, tapi kita tidak tahu di hadapan Allah. Makanya buat sing penak niku apa yang ada ini kita syukuri, kita nikmati pemberian dari Allah. Wajah kita mungkin irung gak patek bangir, ya wis gak usah lah. Ya wis ngene iki disyukuri apa ene. Kulit ya ora patek putih, syukuri rada irung gak apa-apa. Disyukuri mawon. Baju yang itu adanya seperti ini, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu nanti Pak, nur yang terpancar dari dalam diri kita maka nanti akan memancar keluar, akan mempengaruhi outer beauty kita. Lanjut, wa Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu rajulu yadhabu bi nafsihi hayatan yuktaba fil jabarin wa yusibahu ma asabahu rawahu Tirmidzi hadisun hasanun. Dari Salmah bin Aqwa radhiyallahu berkata Rasulullah SAW terus menerus seorang laki-laki yang membanggakan dirinya yartafiku wa yutaqab membanggakan dirinya hatta yuktaba bil jabari sehingga orang ini ditulis oleh Allah SWT dalam kelompok orang-orang yang memaksakan kepada orang lain, fayusibahu ma'asobahum maka Allah menimpakan kepada mereka resiko atas kesombongannya itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hati-hati melengge sombong. Tidaklah seorang itu sombong membanggakan dirinya sehingga dia dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang congkak, orang-orang yang nak jabari memaksa. Biasanya ujung-ujungnya Pak, wong itu nak sombong biasanya semena-mena kepada orang lain. Nah ini bahaya. Ini dulure itu akibat dampaknya. Kalau sombong akibatnya memandang rendah orang lain. Namun memandang orang lain buntutnya meneh Pak. Gak sadar kadang-kadang itu melanggar hak-hak orang lain. Contoh jenengan duwe pembantu sederhana. Kalau kita ini ada rasa sombong Pak, akhirnya memandang rendah terhadap pembantu. Nah, wis memandang rendah terhadap pembantu, biasanya hak-hak pembantu itu diabaikan, bahkan direk tenagane, gak diwehi lek. Itu bermula dari rasa bahwa saya lebih baik dari dia.
Tapi nenek perasaan saya ini sama dengan dia, maka kita tidak akan seperti itu. Dia akan berkasih sayang kepada siapa saja. Lalu ini nak wong niku perasaan membanggakan diri itu berlanjut dalam diri seseorang, maka seseorang itu biasanya perangnya negatif. Soalnya merasa lebih baik. Bahkan kadang-kadang kadang-kadang ini merasa lebih baik. Nanti hati-hati, ojo melok-melok iblis laknatullah alaih. Iblis merasa saya lebih baik, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan aku dari tanah, Allah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Perasaan lebih baik dari orang lain, akhirnya akibatnya dia tidak mau hormat kepada orang lain, akibatnya meremehkan orang lain. Makanya sifat-sifatnya ini segera dibuang dari diri kita. Tenawar kewan ini bab terkait dengan sombong. Bab baru. Babu husnul khuluqi, bab tentang akhlak yang baik. Nah ini akhlak sing elek, nah ini bab akhlak sing baik. Ini yang harus kita tumbuh kembangkan pada diri kita. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung. Gusti Allah niku ngelem dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini apa? Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khalqihi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an. Niki. Akhlak yang agung itu apa? Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, dulu akhlaknya Rasulullah adalah Qur'an. Wa qala ali al-khulqul azimu adabul Qur'an. Jadi akhlak yang tinggi itu apa? Adab-adab yang ada di dalam Qur'an. Wa abara Ibnu Abbas al-khalqi bid-din wasyari'i wasyara'i. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas ini ada semua apa yang ada di dalam urusan agama dan seluruh syariat, itulah akhlak yang agung. Dan inilah yang Allah SWT perintahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki kepada umat ini. Seperti sabdanya Nabi, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ustaz Pulau menerjemahkan itu akhlak itu ada 3 tingkatan. Akhlak itu ada 3 tingkatan. Nomor 1 tingkatan yang paling rendah. Niku jenenge akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Sadure niku jenenge akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang paling tinggi akhlakul azimah, akhlak yang paling agung.
akhlak yang terpuji niku napa Bapak? Idza fitum bi tahiyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Akhlak yang terpuji itu adalah kalau kita diberi kebaikan satu oleh seseorang, kita balas satu juga kebaikan. Niku jenenge akhlakul mahmudah. Oh, terjemahannya langsung. Berarti nak buuh ning aku 100 meneh balik 100. Enggak hanya buuh, Pak. Nah, kepethuk aku kok mesem ya, engko awake dhewe ya kudu mesem dengan balasan yang sama. Kalau Nabi menyampaikan, Pak, ucapan salam, Assalamualaikum, nah dijawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Itu akhlak, sudah akhlak yang mahmudah, ya, akhlak yang terpuji. Di atasnya lagi itu ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, diberi kebaikan satu dibalas yang lebih banyak. Kue 100 menit tak buin 200. Oh, 500 cocok nih. Nah, mengucapkan salam Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diberi kebaikan dibalas dengan lebih baik lagi. Yang tertinggi akhlakul azimah. Akhlakul azimah ini nopo? Dibenci, disakiti, difitnah, tapi tambah dibalas dengan kebaikan. Niki makanya Kanjeng Nabi niku akhlake monotok ngeten iki. Jadi ngendikane akhlakul azimah niku kaya wit telur poh, kaya poh. Poh niku sampeyan uyuwi, sampeyan isingi tambah ngetokne poh sing apik. Dadi kaya poh diuyuwi diisi. Mboten ana dibandem lho. Dibandem karo watu lho, tambah kelobrok ngowehi poh. Niku lho jenenge akhlakul azimah. Ayo monggo Kanjeng Nabi diutus kali Gusti Allah tiket menyempurnakan akhlak yang mulia seperti ini. Kalau kita disakiti orang lain, justru balaslah dengan kebaikan. Itfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Penak apa ngene. Enten wong sing nyakiti kalau sampeyan. Nah, ngedem ngamuke niki gampang. Ayo yang mati jane warung. Nah, enten mau ngamuk-ngamuk ngoten niku wis jane warung. Jangan do makan apa. Oh, itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang agung. Itulah akhlak yang tertinggi yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, dan itu yang harus kita teladani. Kalau kita ini disakiti orang, balaslah dengan kebaikan. Insyaallah. Berikutnya wal kaliminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Termasuk akhlak yang mulia lagi adalah wal kaliminal ghaidha. Termasuk akhlak yang agung, menahan marah. Ini mau dibahas beberapa kali ini. Menahan marah padahal boleh. Kalau orang mau menahan marahnya, padahal kalau marah dia pun boleh, tidak salah. Kalau dia laki-laki nanti di padang mahsyar orang masih sibuk dengan hari hisab, tiba-tiba ada pengumuman dari langit. Siapa dulu yang menahan marah, padahal kalau marah dibolehkan secara syariat, maka orang-orang yang di dunia menahan marah langsung pergi. Maka yang lainnya sibuk dihisab,
dia langsung disuruh memilih bidadari yang dia cintai. Iku Pak. Ibu-ibu ya apa ya? Ibu-ibu langsung jadi bidadari. Iku wonten. Makane nek enek ajenge ngamuk di rem. Carane pripun ngerem? Niku nek ngamuk niku maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lho, berarti setan berarti nek. Nggih, kalau dia sadar bahwa dia marah, segera baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak wong liya ngamuk, awake dhewe bojone ngamuk diwacane auzubillahi minasyaitonir rajim dikawplang pisan. Mbok kira aku iblis ta. Nggih mboten napa-napa di dalam hati saja ya dibacakan auzubillahi minasyaitonir rajim cek setane mlayu. Kok ijek ngamuk melih niku langsung lungguh nggih. Jadi ngamuk niku dalam posisi berdiri, duduk segera duduk. Nanti amarah kita akan padam pelan-pelan. Kok isih ngamuk wudu nggih. Kok isih ngamuk wudu salat. Salat. Terus isih ngamuk ilang. Nggih, niku dipet mawon orang yang hebat, orang yang perkasa, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Ngamuk, tapi dia berhasil mengendalikan dirinya. Wal afina 'anil nas, dan dia senantiasa memaafkan kepada orang lain, memaafkan manusia. Orang lain dia berbuat salah kepadanya, dia senantiasa memaafkan sebelum orang lain itu meminta maaf, dia sudah memaafkan. Inilah akhlak yang termasuk kelompok akhlak yang azim, akhlak yang agung. Dia ketika marah dia berhasil mengendalikan dirinya, menahan marahnya. Kemudian yang kedua, dia senantiasa memaafkan orang lain sebelum dia meminta maaf. Bahkan orang yang menzalimi dia maafkan, bahkan dibalas dengan kebaikan. Bahkan ada di Quran niku napa? Bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam takun bil hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum bil amr fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, kalau tidak karena kasih sayang Allah, Bima rahmatin minallahi lintalahu, kamu tidak akan bisa lemah lembut kepada mereka. Kamu bisa lemah lembut kepada mereka ketika kamu berdakwah itu karena rahmatnya Allah. Makanya awake dhewe Pak, nak pengen atine lembut niku senantiasa kita menuju rahmatnya Allah. Rahmat Allah diturunkan bercurah-curah di mana? Di dalam hadis taklim seperti ini. Karena di dalam hadis mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna alaihi ayatihi wa yatadarusuna illa nazalat rahmah wa ghasyiyatuhumur ila nazalat musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah seorang berkumpul di satu majelis di masjid atau di rumah, kemudian di situ dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dikaji ayat-ayat Allah, kecuali majelis itu akan diberi sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmatnya Allah akan dicurahkan di tempat itu. Makanya kalau kita pengen hati kita ini lembut, sering duduklah di dalam majelis taklim. Ben hati awake dhewe niku lembut. Lho Pak iku wis lunggone majelis taklim lho sik kasar lho. Oh itu nek ora lunggone majelis taklim iku tambah luwih kasar meneh.
wis lembut itu. Jadi duduklah di dalam majelis taklim, nanti hati kita akan dilembutkan oleh Allah. Kenapa? Karena wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmatnya Allah diturunkan. Termasuk di mana ada rahmat di masjid. Masjid itu adalah tempatnya rahmatnya Allah. Makanya masuk masjid doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmat. Sering-sering saja di masjid, hati kita nanti akan diberi kelembutan oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi ta'ala. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, wahai Muhammad, kalau kamu berdakwah itu dengan keras kepala, maka mereka akan lari dari kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Tidak hanya maafkan, Pak. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampun kepada Allah, kepada dia. Bayangkan Pak, wis wong liya niku sing berbuat salah, berbuat macam-macam, Kanjeng Nabi niku lho dakwah-dakwah kebaikan, wis dilempari batu, dilempari tai onta, diludahi, wis dikoyokne ngoten niku. Kali Gusti Allah masih diminta untuk berlemah lembut. Bahkan tidak hanya itu, disuruh memaafkan. Bahkan tidak hanya itu, mintakan maaf kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi ketika dakwah ke Taif dilempari batu, maka Nabi tambah berdoa. Doanya seperti nabi-nabi terdahulu juga begitu. Doanya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau siksa mereka ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu juga. Jika engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi, maha menang, maha bijaksana lagi, maha menang lagi, maha bijaksana. Seperti itu di jalur ini sepuluh Gusti Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena kaumku belum tahu. Itu sifat lemah lembut, kasih sayang, itu semua dari rahmatnya Allah. Makanya kita buat majelis-majelis taklim itu Pak, di masjid ngajinya tadi, di rumah kita buat juga supaya rumah itu hati ini lembut. Tidak hanya itu, di dalam hadis tadi Nabi menyampaikan bahwa hafathumul malaikat, malaikat akan duduk dalam majelis-majelis taklim semacam ini. Kita duduk bersama kita. Kalau malaikat kita ini sering duduk sama malaikat, maka nanti kita akan ketularan sifatnya malaikat. Malaikat itu layak sunallah ma'amarahum. Malaikat senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makanya nak pengen gampang taat kali Gusti Allah, buatlah di rumah kita, ahli keluarga kita majelis taklim semacam ini. Loh, Pak, aku gak ngerti waca kitab gundul gondrong, gak ngerti pun diwaca kitab terjemahan. Seperti mungkin setiap pagi biasa kita praktekkan itu, kita praktekkan di rumah. Kitab-kitab terjemahan kita baca. Pak, kita berarti gak ada anak randuwi maca Quran koyo tadarus. Bendina rutin istiqomah. Oke, bapak maca, anak-anak nyemak. Anak maca, oke bapak nyemak. Istiqomah rutin yang mana? Nah itu sajam. Nah itu sajam. Nah kayak itu 10 menit istiqomah. Itu nanti Pak, rahmatnya Allah akan dicurahkan di rumah kita. Nanti rahmatnya Allah turun pun enak Pak. Di rumah kita nanti rahmatnya turun, malaikatnya datang, iblisnya lah. Tapi yang ngono, harus undang malaikat, harus sering-sering undang iblis. Saiki ngundang malaikat sak jam ngundang iblis.
pirang-pirang jam ya kalis. Makanya nanti ngundang iblisnya dikurangi. Seperti itu pasti Pak. Rumah kita akan jadi rumah yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan Nabi, rumahku seperti surga. Monggo mayawi dewi dadi ngene kabeh. Nggih ngaten mawon, ngaten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Ngaten dilakukan ta? Karek lakoni mawon. Monggo dilakukan bareng-bareng. Jangan sombong, jangan berbangga diri, jangan nuruti hawa nafsu demi gaya hidup. Jangan. Terus senantiasa diri kita duduk di dalam majelis-majelis yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita buat majelis itu di masjid dan di rumah kita. Teman-teman, kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.